Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Bagaimana kita melangkah maju, dan ketika kita berjalan melangkah maju, ingat bahwa kita tidak sendiri. Kita berjalan bersama Tuhan. Nah, mengapa kita harus melangkah maju? Kita mengalami stuck selama kurang lebih 2 tahun ini oleh karena pandemi. Segala sesuatu sepertinya terhenti dalam sisi ekonomi, sisi ibadah kita seperti mengalami stuck, mengalami keterhambatan, sehingga kemajuan itu menjadi kurang progresif kurang maju gitu kan. Tetapi di tahun 2022 ini kita percaya bahwa kita mau melangkah maju bersama Tuhan. Nah, ada 3 alasan kenapa kita harus melangkah maju. 3 alasan yang mendorong kita untuk maju di tahun 2022. Memang kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kita. Oleh karena itu, kita harus mengetahui kenapa kita harus melangkah maju bersama Tuhan. Di dalam Yosua pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang ke-10, Yosua pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang ke-10 berbicara bagaimana Yosua diperintahkan oleh Tuhan untuk memasuki tanah Kanaan. Jadi sebelumnya di dalam kisah-kisah sebelumnya, bahwa Yosua pernah disuruh mengintai oleh Musa, dan sebenarnya ketika bangsa Israel mengintai tanah Kanaan itu sudah dekat sudah dekat dengan tanah Kanaan, siap untuk merebut. Jadi Musa menyuruh 12 pengintai, salah satunya adalah Yosua dan ternyata 10 orang pengintai itu tidak percaya akan penyertaan Tuhan, tidak percaya akan kuasa Tuhan, sehingga mereka berkata kepada Musa, penguasa Kanaan itu orangnya besar-besar, orang enak yang tinggi besar perawakannya, sehingga mereka berkata kami sepertinya tidak akan mampu merebut itu gitu kan. Nah, akhirnya Tuhan marah dan membawa orang Israel putar balik istilahnya memutar lagi menjauhi tanah Kanaan. Sebenarnya tinggal 1 langkah, dan sampai akhirnya Musa mengalami penolakan dari Tuhan, tidak boleh masuk ke tanah Kanaan, dan digantikan oleh Yosua Dan ketika Yosua memimpin, saatnya
Yosua mendekati kembali tanah Kanaan, ya. Jadi generasi yang 10 pengintai itu generasi yang 10 pengintai itu mati semua di padang gurun, ya. Hanya keturunan daripada yang satu generasi dengan pengintai itu hanya Yosua dan Kaleb yang diizinkan masuk ke tanah Kanaan, ya. Tapi generasi Yosua dan Kaleb yang pada waktu itu mati semua. Jadi generasi di bawah mereka lah yang diizinkan Tuhan untuk memasuki tanah Kanaan, ya. Nah, di bawah kepemimpinan Yosua ini, setelah berputar kembali, mereka siap untuk merebut tanah Kanaan. Dan saat itu Tuhan memerintahkan jalannya berbeda, ya. Dia memutar ke Sungai Yordan. Kalau waktu Musa itu jalannya udah tidak lewat Sungai Yordan, jadi dia udah melihat benteng benteng Yeriko gitu. Mereka harus mengintai. Nah, saat itu ditolak, ya, karena 10 pengintai itu tidak percaya kepada Tuhan. Nah, saat Yosua, mereka lewat pintu yang sebelah lain, ya. Jadi harus menyeberangi Sungai Yordan. Sebenarnya sebuah tantangan baru, ya, sebuah tantangan baru dan sebuah cara baru ketika Tuhan membawa Israel untuk merebut tanah perjanjian, ya. Tantangannya sebenarnya lebih sulit, ya. Mereka harus menyeberangi Sungai Yordan yang dimana sungai itu juga bukan sungai yang sungai yang tidak dangkal gitu kan, tetapi sungai itu ya cukup yang namanya sungai ada kedalaman yang cukup dalam, sehingga mereka juga akan kesulitan, ya, untuk menyeberangi Sungai Yordan. Ya, berapa kalau misalnya pakai kapal atau pakai perahu, berapa perahu yang harus mereka siapkan, ya. Tetapi disinilah tuntunan Tuhan nyata, ya. Ada 3 alasan kenapa bangsa Israel harus melangkah maju, ya. Kita tidak membaca Yosua 1 ayat 1 sampai 10, tetapi saya akan mengutip 3 ayat yang menjadi alasan kenapa bangsa Israel harus melangkah maju untuk merebut tanah Kanaan, ya. Yang pertama, Tuhan itu menuntun langkah umatnya, ya, langkah kita. Di dalam Yosua pasal 3 ayat yang ketiga dikatakan, dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Jadi, kenapa kita harus melangkah maju? Kenapa kita harus melangkah di dalam situasi yang sepertinya sulit, sepertinya belum ada kepastian, tetapi Tuhan memberikan perintah untuk melangkah maju, ya. 2022 juga kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, ya. Kalau kita melihat situasi, melihat kondisi terhadap pandemi ini, ya, kalau kasus Omikron juga sebenarnya sedang mengalami kenaikan, ya. Kemarin sudah mencapai 500, naik 500 lebih kasus. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita, apakah kita meledak kembali atau tidak. Kita berdoa supaya tidak terjadi ledakan yang lebih parah lagi seperti di luar negeri, ya, gelombang ketiga atau gelombang keempat, ya, oleh karena kasus Omikron ini, ya. Bahkan muncul lagi selain Omikron, kemarin muncul varian baru IHU, ya. Nah, di tengah situasi ini kita tidak tahu apa yang terjadi di 2022, ya. Karena pengetahuan kita terbatas. Tetapi demikian juga dengan bangsa Israel,
Ya. Mereka mau melangkah maju untuk menduduki tanah Kanaan, tapi di depan ada sungai Yordan. Ya, gimana nyebrangnya? Berapa perahu yang harus mereka siapkan? Tapi Tuhan berkata, memerintahkan, kalau kamu melihat tabut perjanjian diangkat oleh orang-orang Lewi, kamu harus berangkat. Kamu harus mengikutinya. Ini sesuatu hal yang sulit untuk dikerjakan, sulit untuk dilakukan secara akal pikiran manusia. Ya. Namun dibutuhkan sesuatu ketaatan. Jadi kenapa kita harus melangkah maju? Kenapa orang Israel harus melangkah maju? Karena Tuhan memberikan janji untuk menuntun langkah umatnya. Kalau Tuhan berbicara kepada Bapak Ibu Saudara untuk membuka, misalnya di dalam tahun 2022, Tuhan kasih ide buka usaha baru atau membuka sesuatu yang baru, ya, kerjakan itu karena Tuhan sedang menuntun kita. Tapi kalau Tuhan tidak menyuruh, tidak memberikan perintah, ya, jangan kerjakan itu karena itu adalah nekat. Ya. Tetapi ketika Tuhan memberikan tuntunan, memberikan dorongan di dalam diri kita untuk melangkah maju, mari kita belajar untuk mentaatinya. Ya. Orang Israel belajar untuk taat karena mereka tahu bahwa Tuhan akan menuntun langkah mereka. Jadi ketika umat Lewi mengangkat tabut perjanjian dan mereka sampai di tepi sungai Yordan, nah, apa yang akan terjadi? Yang kedua, kenapa mereka harus melangkah maju? Ya, bersama Tuhan. Yang kedua adalah Tuhan akan melakukan mujizat. Yosua 3 ayat yang kelima. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Ya. Tuhan memberikan janji ketika Tuhan sudah menyuruh umatnya untuk maju, untuk mengikuti tuntunannya, untuk bergerak, melangkah maju. Tuhan memberikan sebuah janji tentang perbuatan-perbuatan ajaib yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Ya. Kita berpikir secara akal kita, keterbatasan pikiran kita, bagaimana caranya menyeberang sungai Yordan. Ya. Tetapi Tuhan berkata, aku akan melakukan perbuatan yang ajaib. Ya. Ketika bangsa Israel ya hendak menyeberangi sungai Yordan, jadi para imam-imam Lewi mengangkut tabut perjanjian. Ketika kaki mereka menjejakkan kaki mereka di tepi sungai Yordan itu, saat itu Allah menyibakkan ya sungai Yordan itu dan terbelah menjadi dua, ya. Sehingga ada jalan kering yang mereka bisa lalui. Ya. Apa yang pernah Musa lakukan, kuasa Tuhan, mujizat terjadi ketika bangsa Israel melewati Laut Teberau. Ya. Dan itu pun Tuhan lakukan kembali ketika Tuhan memimpin bangsa Israel untuk memasuki tanah perjanjian ketika melalui sungai Yordan. Ya. Dan akhirnya sungai Yordan bisa dilalui tanpa perlu ada perahu, karena sulit untuk membuat berapa perahu yang atau berapa besar perahu yang bisa mengangkut 2 juta orang Yahudi. Dan saat itu mereka bisa melalui sungai Yordan di tanah yang kering. Tuhan memberikan janji kepada kita semua. Ketika Tuhan memberikan perintah, ketika Tuhan memberikan satu firman-Nya, majulah melangkah.
majulah di dalam kehidupan kita. Ya. Apa yang ingin kita lakukan di tahun 2022? Ya. Apa yang ingin kita kerjakan ya, di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita, di dalam rumah tangga kita. Ketika Tuhan memberikan firman-Nya, maka kita harus belajar untuk mentaatinya, melangkah maju di dalam segala aspek kehidupan kita. Karena Dia akan melakukan mujizat. Ya, Dia akan menyertai setiap langkah kita dengan perkara perbuatan-perbuatan yang ajaib. Ya. Mazmur 1 dikatakan bahwa syarat bahwa hidup kita mengalami keberhasilan, ya, orang-orang yang tidak menuruti nasihat orang fasik, tetapi yang tekun, ya, merenungkan firman Tuhan, hidup di dalam kebenarannya, sehingga Tuhan berkata kepada Yosua dan bangsa Israel bahwa ketika mujizat itu terjadi, ada syarat bagaimana pekerjaan Tuhan dinyatakan. Tuhan berkata, kuduskanlah dirimu. Ya, artinya hidup di dalam kebenaran. Di tahun 2022 kita harus memperbaiki hal-hal yang kurang di dalam kehidupan kita. Kita harus melangkah maju di dalam sisi karakter kita. Kita harus melangkah maju di dalam aspek sifat hidup kita. Ya. Ketika kita memiliki sisi kurang, sisi kelemahan, mari kita berubah. Mari kita menjaga kehidupan kita. Ya. Supaya kita mengalami perbuatan-perbuatan yang ajaib yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Ya. Dia memberikan janji ini. Memberikan janji bahwa Dia akan melakukan mujizat di tengah-tengah kehidupan dari setiap orang percaya. Bangsa Israel tidak mengerti, bangsa Israel tidak tahu ya bagaimana cara menyeberang Sungai Yordan, tetapi Tuhan, itu adalah pekerjaan Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Kita tidak tahu apa halangan yang akan kita hadapi. Tetapi percayalah bahwa Tuhan memberikan janji mujizat, perbuatan-perbuatan ajaib yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah ada dalam hati kita, dalam pikiran kita, itu disediakan Allah bagi orang yang mengasihinya. Ya. Di 2 Korintus itu dikatakan, apa yang tak pernah dilihat oleh mata, apa yang tak pernah didengar oleh telinga, itu disediakan Allah bagi orang yang mengasihinya. Ya. Bukan bagi semua orang percaya. Orang percaya semua, orang Kristen, orang percaya. Tetapi dikatakan bagi orang yang mengasihinya. Ada spesifikasi, ada kekhususan. Orang yang mengasihi Tuhan berarti orang yang menguduskan dirinya. Orang yang hidup di dalam kebenaran. Ya. Disitulah Tuhan akan melakukan sesuatu bagi orang yang mengasihi Dia. Lalu poin yang ketiga, kenapa kita harus melangkah maju bersama Tuhan? Yang ketiga adalah dalam Yosua pasal 3 ayat yang ke-10. Lagi kata Yosua, dari hal ini akan kamu ketahui bahwa Allah yang ada hidup di tengah-tengah kamu dan bersungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Ya. Kenapa kita harus melangkah maju bersama Tuhan? Karena Tuhan akan menghalau musuh kita. Ya. Bangsa Israel mungkin pasti diceritakan ya oleh nenek moyang mereka ya, mungkin oleh 10 pengintai. Wah, kalau kamu masuk ke tanah perjanjian, orang-orangnya tinggi besar, ada orang Het,
Ya, bangsanya bukan hanya satu, ada orang Hewi, ada orang Feris, orang Gergasi, orang Amori. Itu orang raksasa-raksasa, ya, orang yang kuat. Tetapi Tuhan berkata, Aku ada di tengah-tengah kamu. Ya. Allah ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Dan dia katakan, dia berjanji, aku akan menghalau mereka. Aku akan menghalau musuh-musuhmu. Ya. Tentu musuh itu dalam arti bukan manusia. Ya. Kalau dalam konteks kita tarik bahwa musuh itu bukan manusia. Ya. Musuh kita apa? Ya. Mungkin musuh pergumulan kita, masalah kita, sakit penyakit atau ekonomi, ya, kesulitan berbagai hal. Dikatakan Tuhan akan menghalau, ya, musuh-musuhmu. Bangsa Israel berpikir bagaimana caranya mengalahkan, ya, orang Het, orang Hewi, orang-orang Girgasi yang tinggi besar, yang perawakannya besar, sedangkan mereka berbeda jauh tingginya, gitu kan. Istilah dalam segi fisik sudah kalah, ya. Tetapi Tuhan mengingatkan, tidak perlu takut. Karena kenapa? Allah ada di tengah-tengah kita, ya. Maju bersama Tuhan. Tuhan hadir. Tuhan yang memberikan seperti apa yang namanya adalah Immanuel. Allah bersama-sama dengan kita. Allah bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita tidak perlu takut apa yang akan terjadi di depan kita. Ingat bahwa Allah ada bersama dengan kita. Kalau kita melihat kisah Yesus di di dalam perahu ketika meredakan badai, ya. Yesus yang tertidur di buritan. Murid-muridnya sudah ketakutan karena kapalnya akan karam, kapalnya akan tenggelam, sehingga mereka berteriak, "Guru, kami hampir tenggelam." Yesus berkata, "Kenapa kamu kurang percaya? Sebenarnya gelombang dahsyat apapun, mereka harus percaya bahwa mereka tidak akan pernah tenggelam." Karena apa? Karena Yesus ada di kapal itu. Kalau Yesus tidak ada di kapal itu pasti tenggelam. Ya. Tapi kalau Yesus ada di kapal itu, meskipun Yesusnya tertidur, gitu kan. Seringkali kita ketika masalah baru datang mencari Yesus, ya. Ketika masalah datang baru mencari Tuhan. Tapi kata Tuhan tidak apa-apa, ya. Mungkin kita baru berdoa pada saat kita sedang dalam pergumulan, ya. Tapi kita tidak akan hancur karena Yesus ada di dalam hati kita, karena Yesus ada di dalam diri kita. Yesus ada tinggal bersama-sama dengan kita. Allah Immanuel itu dia setia kepada janjinya, ya. Dia katakan dalam Petrus bahwa aku tetap setia, ya, meskipun kamu tidak setia. Meskipun kita lagi jauh daripada Tuhan, Tuhan tetap ada bersama dengan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ya. Dia janji bahwa dia akan menghalau musuh-musuhnya. Dia akan melindungi, dia akan memagari umatnya. Kecuali kalau kita membuka celah, kecuali kalau kita membuka kesempatan kepada iblis untuk menghancurkan hidup kita, ya. Tapi sebatas kita tetap setia, sebatas kita tetap mengasihi Tuhan, Tuhan memberikan janji ini bahwa dia ada bersama dengan kita. Dia akan menghalau setiap tantangan musuh yang kita hadapi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini 3 hal, ya, untuk kita melangkah maju bersama Tuhan di tahun 2022, bahwa kita, ya, melangkah maju karena Tuhan menuntun langkah hidup kita. Lalu yang kedua, bahwa Tuhan akan melakukan mujizat
di tengah-tengah kehidupan kita. Dan yang ketiga, Tuhan akan menghalau setiap musuh-musuh yang datang di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita, menuntun setiap langkah kita di tahun 2022. Bapak, saudara, kita akan akhiri ibadah kita. Kita angkat tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus akan menyertai kita memasuki tahun 2022 bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita semua. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.